Halo Jeruk Lovers, apa kabarnya? Sehat semua ya? Kali ini kita akan bahas film yang diangkat dari kisah nyata dalam sejarah Jepang. Aktornya tak lain adalah Takeru Sato. Di sini dia akan berperan sebagai seorang samurai yang menjadi salah satu mata-mata di sebuah wilayah kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Karena ada kesalahpahaman membuat wilayah itu diserang oleh prajurit shogun dan membuatnya harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Nah, biar gak lama-lama, ayo wes langsung saja ke cerita filmnya. Ini dia Samurai Marathon 2019. Selamat menikmati. Dimulai pada tahun 1854, Jepang berada dalam kekuasaan Kekaisaran Shogun Isada Tokugawa, generasi Tokugawa ke-13. Masa ini adalah masa datangnya Mateo Calvert Perry. Ia adalah seorang komodor yang ditugaskan oleh Presiden Millard Fillmore untuk memaksa Jepang agar mau berdagang dengan Amerika. Tepatnya pada tanggal 31 Maret 1854, Mateo Calvert Perry bertugas untuk mewakili Amerika Serikat dalam menandatangani perjanjian Kanagawa yang membuka Jepang untuk perdagangan Amerika. Saat ini Perry sedang mempersembahkan beberapa barang dari Amerika, diantaranya adalah beberapa peralatan fotografi, whisky dan juga pistol kepada Kepala Kementerian Shogun. Dan beberapa bulan ke depan sambil lalu orang-orang asing itu akan berada di Edo untuk menunggu persetujuan perjanjian Kanagawa. Beberapa bulan orang-orang asing itu datang ke Jepang dan kedatangan mereka membuat khawatir beberapa kepala pemerintah daerah. Salah satunya adalah kepala daerah kota Anaka. Dia bernama Itakura Katsuakira. Terbukti saat putrinya yang bernama Yukihime memperlihatkan lukisan hasil karyanya yang memperlihatkan kapal-kapal Amerika, langsung dia bakar. Yuki ini sangat menyukai peradaban barat dan dia ingin sekali pergi ke Edo untuk melihat orang-orang Amerika yang ada di sana. Tetapi ayahnya menolak dan malah menjodohkannya dengan samurai kepercayaannya yang bernama Sujimura. Dan itu membuat Yuki tidak akan bisa mewujudkan keinginannya mempelajari dunia luar. Dan ceritanya beralih dulu ke tokoh utama. Dia bernama Jinai Karasawa. Dia merupakan mata-mata shogun yang menyamar menjadi samurai yang melayani Itakura di kota Anaka. Sejak kecil dia dilatih oleh ayahnya sendiri yang juga seorang mata-mata. Jadi menjadi seorang mata-mata adalah jalan ninjanya secara turun-temurun. Kecerdasan dan kekuatan fisik yang mantap dimiliki oleh Jinai berkat latihan kerasnya sejak kecil. Dan sekarang dia menjalani kehidupan sebagai salah satu petugas keuangan. Dia juga bahkan sudah mempunyai seorang istri dan seorang anak. Dia tidak pernah menampakkan kecerdasan dan kekuatannya agar aman dan nyaman dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mata-mata. Sementara itu, ketakutan Itakura kepada orang-orang asing itu membuatnya terbawa mimpi. Akhirnya setelah itu dia mengumpulkan semua samurai yang melayaninya untuk melakukan maraton, untuk menguji kekuatan mereka sebagai bentuk antisipasi jika saja tiba-tiba orang-orang asing itu datang menyerang. Dia khawatir samurai yang sekarang sudah lemah karena sudah sejak 2,5 abad yang lalu tidak ada peperangan. Sebelum berkumpul, Jinai mengirimkan surat ke pemerintah pusat bahwa kota Anaka akan melakukan pergerakan yang mencurigakan. Dan saat dia sudah ikut berkumpul bersama para samurai yang lain dan mendengarkan arahan dari Itakura, dia malah terkejut karena yang sebelumnya dia anggap pergerakan yang mencurigakan yang bisa mengancam pemerintah pusat ternyata cuma lari maraton biasa sejauh 15 mil atau 58 km. Itakura juga akan berjanji akan memberikan apa saja bagi pemenang lari maraton ini. Mengetahui bahwa itu hanyalah maraton biasa, Jinai kemudian kembali mendatangi kantor pos untuk menarik kembali surat yang akan dia kirim ke pusat. Tetapi sudah terlambat karena kurirnya sudah mengambil untuk mengantarkannya ke tujuan. Lalu dia pun bergegas berlari mengejar kurir itu. Siapa tahu masih bisa terkejar. Namun di pos penjagaan dia dihadang oleh para penjaga dan akhirnya dia pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan itu dan kembali. Di sisi lain, pemanggilan semua samurai itu membuat Yuki, anak perempuan dari Itakura, mempunyai kesempatan untuk kabur dari sana. Dia memotong rambutnya dengan pedang kecilnya dan langsung mengendap-endap kabur. Kemudian dia sampai di sebuah sungai. Di sana ada seorang pengembara yang kaget melihat wanita cantik sendirian. Akhirnya timbullah pikiran mantap untuk memantap-mantapnya.
Tapi ternyata wanita yang kelihatan lede itu malah membuatnya kewalahan. Akhirnya Yuki yang melihat banyak barang yang dia bawa mengambil baju untuk dia kenakan, sementara bajunya sendiri dia kasih ke orang itu. Sementara ayah Yuki menyuruh Sujimura untuk mencari Yuki. Di perjalanan bersama dua anak buahnya, Sujimura kebetulan bertemu dengan laki-laki pengembara yang sebelumnya ingin memantap-mantap Yuki. Lalu dia menawarkan baju Yuki padanya. Alhasil dia malah ditebas olehnya karena marah. Dia hanya menemukan baju Yuki saja. Setelah itu dia menyampaikan temuannya kepada Itakura, ayah Yuki. Pastinya marah dong ayahnya mendapatkan baju anaknya seperti itu. Tetapi kejuaraan maraton tetap harus dilaksanakan. Di sisi lain, ada seorang samurai yang dikenal cepat dalam berlari, namanya adalah Hironoshi. Karena itulah dia disogok agar mengalah untuk Sujimura demi kebaikan bersama. Karena Sujimura adalah calon menantu kepala daerah Anaka. Tetapi tetap saja, meski begitu istri dan anaknya mendukungnya dalam maraton itu. Kemudian ada lagi seorang anak kecil pencari jamur yang ingin juga ikut dalam maraton itu. Dia bertemu dengan samurai yang sudah tua yang sudah tidak lagi melayani keluarga Itakura. Dia dilatih oleh Pak Tua itu. Kemudian dia mengajak Pak Tua itu ke rumahnya. Kebetulan dia hanya tinggal berdua dengan ibunya karena ayahnya sudah pindah ke alam lain. Beberapa saat kemudian Yuki yang berpakaian laki-laki datang untuk meminta makan karena belum makan semenjak dia kabur dari kediamannya. Di sisi lain, surat yang dikirim oleh Jinai akhirnya sampai juga di kediaman Shogun. Surat itu memang membuat kecurigaan terhadap kota Anaka, takut berkhianat kepada Shogun karena dalam era ini banyak yang sudah menentang Shogun karena mempersilahkan orang-orang asing datang ke Jepang, di mana sebelumnya mulai dari pemerintahan Shogun ketiga yaitu Iemitsu Tokugawa menutup Jepang dari dunia luar. Wajar saja yang dilakukan sekarang ini membuat para petinggi sebagian besar daerah sangat khawatir bahkan cenderung menentang. Dan diutuslah beberapa prajurit untuk menyerang kota Anaka yang dipimpin oleh orang yang bernama Hayabusa. Dan perlombaan lari maraton pun akhirnya dimulai, tepatnya pada tahun 1855. Semua samurai mulai berkumpul untuk melakukan registrasi. Yuki yang ingin menerobos keluar dari sana juga ikut registrasi dengan menggunakan nama palsu agar bisa lolos pemeriksaan. Sementara itu, Jinai masih mempersiapkan diri dengan berbagai senjata. Dia memprediksi kesalahannya dalam memberikan informasi akan membuat pemerintah pusat akan mengirim prajurit untuk menyerang Anaka. Sebelum berangkat, istrinya yang soleha akan setia menunggu kedatangannya kembali. Budaya Jepang memang mantap ya. Wanitanya kalau sudah jadi istri banyak yang soleha, selalu setia dan taat sama suami. Dan setelah semua selesai registrasi, akhirnya lari maraton yang diikuti para samurai pun dimulai. Semua samurai itu lari berjamaah, melewati hutan dan terus berlari. Saat sampai di jalan tengah sawah, salah satu ketua bagian keuangan berhenti karena sakit pinggang dan nyeri punggung. Dia bernama Ueki. Saat semua orang sudah berada jauh di depan, dia malah berlari dengan keadaan sehat ke sebuah tempat. Ternyata di sana sudah ada kuda yang siap ditunggangi. Dia ternyata pergi untuk menyambut prajurit dari pusat yang akan menyerang Anaka. Nah, ternyata dia juga mata-mata sama seperti Jinai. Di sisi lain ada juga nih kejadian konyol dari calon mantu Itakura. Sujimura yang sudah sangat kelelahan bersama dua anak buahnya melewati jalur lain, di mana di sana sudah ada air dan tandu pengangkat orang. Dua anak buahnya itu dia suruh untuk mengangkatnya berlari. Ya, emang kalau sudah punya jabatan tinggi apapun bisa dilakukan. Setelah dirasa kekuatannya lumayan pulih, dia akhirnya kembali lagi ke jalur semula bersama para samurai yang lain seperti tidak ada apa-apa. Dan mereka pun sampai di checkpoint yang pertama di perbatasan Anaka, disusul oleh Jinai dan teman-temannya di bagian keuangan. Mereka heran dengan Jinai yang tidak menampakkan kelelahan sedikit pun, padahal yang lain sudah pada lede dan lemas. Setelah mereka juga sampai di pos pertama, mereka teringat kepada ketua mereka yaitu Ueki. Karena mereka menghormatinya, akhirnya mereka menyuruh Jinai untuk kembali menyusulnya, takut ada apa-apa. Lalu Jinai pun bergegas berlari menyusulnya. Kemudian dia melihat para prajurit yang akan menyerang Anaka. Ternyata prediksinya benar bahwa pemerintah pusat akan mengirim prajurit untuk menyerang Anaka. Lalu dia pun bertemu dengan Ueki. Dia ingin menjelaskan bahwa surat yang dia tulis hanya kesalahpahaman, tetapi karena sudah terlanjur, mau tidak mau penyerangan harus tetap dilakukan. Dengan penolakan Jinai untuk bekerja sama, Ueki akhirnya berniat untuk membunuhnya dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Mereka berdua bertarung dengan serius. Jinai yang sangat terlatih dari kecil dapat dengan mudah mengalahkan Ueki. Hal itu membuatnya tidak bisa mundur lagi dan sekarang dia harus 100% berpihak kepada Anaka.
Sementara itu, sebagian samurai sudah sampai di checkpoint yang kedua, di mana di sana juga sudah disediakan makanan dan minuman. Hironoshi mengambil beberapa makanan sebagai persediaan. Di sisi belakang ada Yuki yang sudah sampai di checkpoint yang pertama di perbatasan atau pos pemeriksaan. Melihat ada kejanggalan dengan nama palsunya, dia akhirnya ketahuan. Putri yang selama ini kabur akhirnya ditemukan. Para penjaga yang ada di sana menahan Yuki agar tidak kemana-mana. Tak lama kemudian, para prajurit Shogun akhirnya sampai di perbatasan atau pos pemeriksaan dan langsung membunuh para penjaga yang ada di sana dengan pistol pemberian dari orang Amerika. Melihat hal itu, Yuki langsung keluar dan berlari, tetapi dia harus mendapatkan tembakan di punggung kirinya meskipun dia akhirnya berhasil lolos. Saat berada di sungai, dia ditemukan oleh Jinai yang langsung membuka ikatannya dan mengeluarkan peluru yang ada di punggungnya. Dengan keahliannya itu, dia bisa mengobati Yuki. Di sisi lain, Sujimura bersama dua anak buahnya melewati jalur lain agar lebih mudah. Namun siapa sangka salah satu anak buahnya ternyata juga seorang mata-mata. Saat lengah, dia menendang temannya sendiri hingga jatuh ke jurang. Dan kemudian dia juga melakukan hal yang sama pada Sujimura yang membuatnya jatuh ke sungai. Kemudian aliran sungai itu membawanya sampai ke tempat Yuki dan Jinai berada. Akhirnya Jinai memberitahu mereka berdua bahwa ada penyerangan dari pemerintah pusat. Kemudian Sujimura berencana memanggil semua samurai untuk kembali ke istana Anaka menggunakan kuda yang dibawa oleh Jinai. Yuki juga berencana kembali ke istana karena khawatir dengan ayahnya. Di tengah perjalanan, Sujimura menemukan sang mata-mata yang mendorongnya jatuh ke sungai dan dia langsung ditebas olehnya. Samurai yang lain kaget melihat itu. Lalu Sujimura menceritakan keadaannya dan mengajak mereka kembali ke istana secepatnya. Sementara itu, Hayabusa sudah sampai di istana dan bertemu dengan Itakura yang menyambutnya dengan santuy karena ternyata Hayabusa ini masih mempunyai ikatan dengannya. Makanya Hayabusa hanya ingin menumbangkan Anaka dengan membunuh para samurainya. Dia berencana menunggu para samurai itu jika ada yang sampai ke istana untuk dia habisi. Tapi para pelayan juga tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk membunuh Hayabusa. Sementara anak buah Hayabusa masih berada di belakang untuk menunggu para samurai itu untuk dibantai. Dan saat para samurai sudah sampai di pesawahan, mereka pun bertemu dan akhirnya terjadi pertarungan sengit. Pertarungan itu lumayan mantap. Semua samurai bertarung. Dan ternyata Sujimura bukan tanpa alasan akan dijadikan menantu oleh Itakura. Dia ternyata sangat mantap dalam pertarungan. Kekuatannya luar biasa. Padahal saat lari maraton dia seperti orang gonyol. Dan pada akhirnya para samurai itu bisa mengalahkan semua prajurit Shogun meski ada sebagian yang terluka. Semua prajurit yang sudah pindah ke alam lain dijejerkan oleh mereka seperti ikan panggang. Kemudian mereka semua kembali ke istana. Di sana selain disambut oleh orang-orang dan keluarga mereka, juga sudah ada Itakura dan juga Hayabusa yang bersiap menembak mereka dengan pistolnya. Jinai yang sangat jeli dengan pergerakan Hayabusa dengan cepat melempar pisau itu ke arahnya. Ditambah lagi para pemanah juga langsung memanahnya hingga dia terjatuh. Bahkan setelah itu masih ditambahi dengan tusukan mantap dari para emak-emak pelayan istana. Tak lama kemudian Kojiro, salah satu pelayan terdekat Itakura, malah hendak membunuhnya. Tetapi dengan cepat Jinai melempar pisau ke arahnya dan juga langsung ditembak oleh Itakura dengan pistol dari Hayabusa. Bersamaan dengan semua kejadian itu, keluarga para samurai itu merasa bahagia menyambut kekasih dan suami mereka kembali dengan selamat. Pada malam harinya, kakek dan anak kecil itu akhirnya sampai juga di istana meskipun dengan keadaan yang sudah sangat lede dan lemes, bahkan kejang-kejang. Tetapi itu semua teralihkan dengan majunya Jinai, sang mata-mata Shogun yang merasa bersalah atas semua kejadian itu. Dia akan melakukan harakiri, yaitu bunuh diri sebagai wujud penyesalan atas semua perbuatannya. Dan dia juga memohon agar anak dan istrinya tidak diapa-apain. Mendengar hal itu, istrinya kaget dan pada akhirnya tahu bahwa suami tercintanya itu adalah seorang mata-mata. Tetapi harakiri itu dihentikan oleh Yuki yang sudah diselamatkan oleh Jinai dengan memohon kepada ayahnya. Akhirnya Itakura dengan kebijaksanaannya membebaskan Jinai dan menyuruhnya kembali ke Edo. Tak ingin menyia-nyiakan momen itu, Yuki juga sekalian memanfaatkan keadaan itu untuk meminta izin kepada ayahnya untuk juga pergi ke Edo demi menggapai cita-citanya. Dan di akhir cerita, pemerintah Jepang dan Amerika akhirnya resmi menandatangani surat perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Kanagawa, di mana Amerika dan Jepang akan bekerja sama dalam perdagangan. Dan secara resmi Jepang dibuka untuk dunia luar. Tak lupa juga momen itu diabadikan dengan lukisan Yuki yang sudah berada di sana.
Kegiatan maraton di kota Anaka itu dianggap sebagai asal mula maraton di Jepang dan terus dilakukan hingga saat ini. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.